I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Oke, kali ini seperti biasa kita akan mereview One Piece untuk chapter 1070. Tapi sebelum itu saya mau berterima kasih dulu nih buat para supportis langsung dari channel Devil Nomi, anjay. Terutama buat para peraih Dream AK Devil Fruit user seperti Mas Anton dan Mas Rifriandi. Dimana yang sebelumnya adalah Dream dan yang sekarang adalah Will, yaitu para pengguna haki user seperti Mas Eko Widodo, wah Jokowo nih. Lalu juga untuk Mas Didik Setio, ada David Osvaldo Servus, dan ini mah fix banget nih Haki God AK Sengs. Atau bahkan jika ingin menggabungkan antara Dream and Will menjadi Will of D, membawa Fajar seperti Mas Nams Channel dan MK dan Jack. Serta terima kasih juga buat membership setia seperti Mas Karin Anjim yang sudah 4 bulan, Muhammad Yusril yang sudah 7 bulan, dan para membership yang sudah lebih dari 1 tahun. Bahkan budgetnya sudah berubah warna menjadi putih nih yang wah gils parah. Terima kasih ya buat kalian yang udah support channel Devil Nomi secara langsung. Buat kalian juga yang ingin ikutan dapat badges dan emoji spesial untuk disombong ke nakama yang lain, yuk join membership dengan klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Yuk bergabung bersama ke 50 membership yang lain. Nah, let's go, kita akan langsung masuk ke review chapter, di mana chapter 1070 ini akan berjudul The Strongest Human. Ya, dimana cover story kali ini kita diperlihatkan para saintis yang bergabung untuk kebermanfaatan dunia dan kemanusiaan yang wah mulia sekali nih tujuan ke semua orang ini. Walau mulai terlihat seperti gangster ya dibandingkan ilmuwan-ilmuwan yang sangat pintar loh mereka ini. Yang sebenarnya satu yang belum kita tahu dari sini adalah timeline flashback ini terjadinya kapan atau berapa tahun yang lalu. Karena terakhir terlihat Duveld yang masih cukup muda dengan memberikan kapal sebagai donatur untuk match tersebut. Dimana terlihat ada 5 ilmuwan utama yang juga jadi pimpinan mereka, di mana yang tengah ada Vegapunk, kirinya ada Caesar, dan satu lagi Queen yang anjir ini Queen dah kayak gangster banget. Dan di bagian kanan ada Judge yang culun banget parah nih, dia cungkring banget kayak Sanji. Dan di sebelahnya ada seorang wanita yang entah siapa nih, tapi mirip banget sama Stussy maksudnya. Ya, bahasan tentang cover story ini akan kita lanjut di bagian analisis ya. Dimana chapter masih berlanjut dari chapter lalu saat X-Guy alias Sentomaru terkena serangan Lucci. Luffy dia minta maaf karena membuatnya terdistraksi, tapi di sini Sentomaru menjawabnya dengan sangat baik. Jangan meremehkanku, aku melihat serangannya, tapi aku tidak cukup kuat untuk menahan serangan tersebut. Lucci di sini berkata agar Sentomaru untuk kehilangan kesadarannya alias pingsan, karena jika dia pingsan, ranking otoritas chipnya akan otomatis tertransfer ke di bawahnya. Dari sini jadi clear ya masalah hierarki chip tersebut selama usernya bisa dibilang tidak terlihat atau tidak ada dalam artian pingsan, Seraphim akan terus bisa dikontrol oleh hierarki-hierarki di bawah-bawahnya. Dan di saat Lucci mau menghajar Sentomaru lagi pun, di sini Luffy mengeluarkan jurus barunya yang bernama Gomu Gomu no Downwave. Ini mirip kayak dia muter-muterin tubuhnya, tapi saking cepetnya dia malah ngegali lubang sendiri nih. Ini bener-bener kocak banget. Dimana di sini kita diperlihatkan bagaimana para Seraphim bertarung melawan anggota-anggota Kroco dari si Pino yang lain. S-Hawk dia menunjukkan skill berpedangnya, S-Shark dia membuat tanah menjadi gelombang untuk meratakan musuh-musuhnya. Yang sejujurnya ini sangat menarik sih. Konsep tanah menjadi air seperti kemampuan dari buah iblisnya sangatlah luar biasa sekali yang tidak pernah kita lihat di Senor Pink dahulu. Ya mungkin tidak pernah terlihat secara langsung ya, tapi mungkin ketika melawan Franky dia perlihatkan hal tersebut. Karena di sini Franky pun dia menyadari hal tersebut dan menangis bahwa kemampuan Sui Nomi tersebut bukankah itu milik saudaraku Senor Pink dari Don Quixote Family. Ya yang kita tahu juga ya, walau mereka ini musuh, tapi kita lihat sendiri bagaimana mereka saling respect sangat mendalam satu sama lain di pertarungan mereka. Makanya di sini Franky menyebutnya sebagai brother in arm. Di sini Franky pun melanjutkannya, bukankah tidak ada 2 buah iblis dalam waktu bersamaan? Jadi apakah dia sudah mati?
Dan Vegapunk menjawab, "Oh, jadi kau sadar akan hal tersebut ya? Tapi hal yang kau maksud itu adalah sampel dari Impel Down." Ya, tepat seperti yang kita tahu, semua keluarga dari Don Quixote ada di penjara Impel Down setelah kekalahannya di Dressrosa lalu. Di sini Bon Frankie bertanya, "Apa kau menciptakan buah iblis yang baru?" Dan jawaban dari Vegapunk adalah, ya jika kita berbicara masalah buah iblis buatan, hanya tipe Zoan lah yang bisa difabrikasi persis seperti buah iblis Smile dari Caesar Clown. Dan jika saya punya lebih banyak uang dan waktu, maka buah iblis spesial seperti Mythical Zoan pun dapat diciptakan. Namun kita tidak tahu apakah buah iblis tersebut bisa diawakeningkan atau tidak. Untuk hal ini pun udah jelas ya, di mana buah iblis dari Momonosuke yang diambil dari line X Factor milik Kaido, yang Vegapunk juga sudah mengatakannya dengan sangat clear sekali bahwa itu butuh waktu sangat lama dan biaya yang sangat banyak untuk menciptakan buah iblis buatan tersebut. Ingat, cuma satu buah iblis ya, yaitu yang dimakan Momonosuke, dan itu pun tidak sepenuhnya sukses karena warnanya sudah berbeda dan cara perubahannya pun ada hal yang harus dilakukan oleh Momonosuke terlebih dahulu. Yang Vegapunk pun melanjutkan, "Untuk buah iblis Logia, aku telah melakukan semua hal yang kubisa, tapi membuatnya ulang sangat sulit sekali." Tapi case untuk para Mesias, saya menemukan jika kalian hanya bisa mengambil line X faktornya atau blueprint kehidupan atau mungkin kata gampangnya DNA kali ya, dari ustadz tersebut, maka kita bisa dengan mudah mengambil sampel darah spesial darinya dan menggunakan hal tersebut yang akan membantu kita dalam mendapatkan kemampuan dari user tersebut. Itulah darah yang terhubung ke tubuh mereka dan kami menyebutnya sebagai GB atau Green Blood. Yang sebenarnya ini sangat menarik sekali. Ternyata konsep yang diambil dari user Paramecia ini tepat seperti yang sering kita bahas, bahwa mereka ini adalah manusia super atau dalam kata lain seorang mutan. Mereka manusia-manusia yang mendapatkan material khusus dan yang jelasnya adalah pengguna Paramecia tersebut. Bahkan hasilnya pun masuk ke dalam darahnya yang bisa kita bilang itulah yang membentuk kemampuan mutan dari mereka semua. Dan untuk bahasan ini kita akan bahas di analisis lagi saja ya. Lanjut, seperti yang sudah kita prediksikan juga bahwa para Seraphim memiliki kemampuan buah iblis dari Shichibukai sebelumnya yang kita lihat di sini Hancock dan Kuma dengan Mero-Mero dan Ursus Shock-nya. Yang wah ini gila parah sih. Untuk case dari Hancock bahkan konsepnya pun sama, dimana desire atau hasrat dari kecantikan tersebutlah yang membuat orang-orang di sekitarnya berubah menjadi batu. Apakah mungkin Shichibukai yang lain pun Vegapunk memiliki sampel-sampelnya? Apakah Shichibukai wajib memberikan DNA ya untuk dijadikannya sebagai sampel ketika mereka menerima title tersebut? Karena untuk case Hancock dan Kuma ini masih cukup make sense. Untuk Kuma bisa minta langsung lah karena dia jadi bahan percobaan juga, dan untuk Hancock dia dulunya adalah mantan budak, jadi ada case-case lah dimana mereka bisa mengambil DNA-nya. Tapi mungkin contoh seperti Babang Torao, dia kan tidak pernah ketangkep oleh pemerintahan dunia, jadi kita nggak tahu nih apakah mereka punya sampel darahnya atau tidak. Di sini pun Vegapunk melanjutkan lagi, jika para Seraphim ini saya menyebutnya sebagai highest peak atau tingkatan tertinggi dari hasil sains yang ada dan menyebutnya sebagai the strongest human, yang menjadi judul untuk chapter kali ini. Yang sejujurnya hal ini akan menjawab banyak teori lama kita terkait Seraphim ini manusia dan dia diinfuse dari banyaknya penemuan-penemuan yang ada seperti cloning, buah iblis, line X factor, dan segalanya. Bahkan konsep nama Seraphim sebagai highest peak pun jelas diambil dari malaikat tertinggi yang sudah kita bahas di video terpisah. Dimana di sini kita lihat Lucci dia masih berusaha menyerang Sentomaru. Tapi ngomong-ngomong Sentomaru, saya pernah baca teori apa jangan-jangan dia ini bapak dari Otoko ya? Rambutnya, mukanya, wah parah mirip banget dah. Kita juga tahu kan, Otoko ini, dia ini seorang yetim dan dia dirawat oleh Komurasaki. Serta Sentomaru juga terlihat dia menggunakan sabuk seperti Oden ala Wano Kuni yang, apa mungkin Vegapunk dulu dia memungut Sentomaru dari Wano Kuni? Tapi oke lah, kita kembali ke duel Lucci versus Luffy. Di sini Luffy muncul dari dalam tanah yang dia gali tidak sengaja sebelumnya dan berusaha memakan rob Lucci, tapi dia malah memakan tanah di sana dan batu-batuannya malah dia gunakan untuk menyerang Lucci. Yang menariknya sepertinya ini hal simple tapi berdampak cukup kuat ya, karena Lucci harus menggunakan haki untuk menghancurkan batu-batu tersebut. Dan inilah dia yang kita lihat dari awal minggu ini saat jam Pesta Oda lalu, Luffy yang menggunakan goggles dan menyerang Lucci dengan Gomu-Gomu no Down Rocketnya. Tapi bentukannya beda ya, bukan pakai kepala, dia sepertinya pakai tangan yang panjang yang persis seperti ketika menyerang Kaido dahulu.
tubuh musuhnya pun ikut menjadi karet. Yang sejujurnya perubahan nama dari jurus Luffy pun terlihat di sini ya. Dia sekarang menambah down di antara serangan-serangannya. Gomu Gomu no Down Whip atau Gomu Gomu no Down Rocket. Emang cocok lah untuk membawa down atau fajar di dunia ini alias Joy Boy Nika. Dan buat kalian juga yang ingin join menjadi Will of D atau pembawa fajar alias down, bisa klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya, anjay. Dimana sini terlihat Lucci yang benar-benar bukan lawan Luffy, dia nggak bisa nyentuh Luffy ini sama sekali, dan satu serangan tersebut berdampak sangat luar biasa terhadapnya. Karena lihat kata-katanya, my consciousness is fading, yang wah, dia sudah mau pingsan terkena serangan dari Luffy. Kata-kata yang sama persis yang dia katakan saat menerima serangan Gear Luffy di NES Lobby lalu. Dan di sini kita melihat Seraphim Hancock, dia membantu Jinbei dan yang lainnya untuk pergi ke roket vakum dan terbang ke atas. Di sini Jinbei berterima kasih sambil bilang, kau sangat baik sekali, berbeda dengan Hancock yang saya tahu. Hahaha. Kita tahu kan Hancock sangat galak ke semua orang kecuali Luffy. Dan respon Hancock pun di sini sangat lucu, dia benar-benar udah kayak bocah yang aduh malu-malu unyu banget lah. Luffy pun dia ikut pergi bersama yang lainnya menggunakan roket vakum untuk pergi ke lab bagian atas, dan Bonnie dia sudah tersadar ketika di dalam roket tersebut. Dimana di sini Vegapunk benar-benar mengunci semua hal agar bisa pergi ke lab atas ya, dimana untuk pertahanan pasti sangat luar biasa. Terlihat nomor 99 di depan Punk record lalu, dimana sebelumnya kita melihat angka 69 dan berubah lagi, yang sepertinya itu semacam proses uploading atau downloading ya, dan ketika masuk 100% maka persiapan sudah selesai juga. Di sini semua kru masih sangat bingung kenapa Vegapunk ingin nebeng kapalnya, dan di sini Nami bilang, kalau dia ikut dia bakal cuma jadi beban doang, mending kita bunuh dia sekarang juga. Tapi di sini Franky tentu seneng dong, dia minta Vegapunk untuk ngecek Shogun dan Thousand Sunny. Tim Luffy pun akhirnya sudah sampai, dan Bonnie yang tersadar langsung ke tujuan awalnya untuk membunuh Vegapunk. Dan permintaan awalnya, mungkin di sini kita bakal mendapatkan the truth ya terkait kenapa Kuma yang ingin dijadiin robot, serta mungkin alasan dia nolong Sunny pun akan dijelaskan, dan hal terakhir yang Vegapunk wariskan kepadanya pun mungkin akan terjawab di lab ini. Dimana di halaman terakhir kita melihat CP0 yang sudah bersiap untuk menghadang ke semuanya, Vegapunk, Luffy, dan semua nakamanya, dengan Seraphim yang sudah mempunyai kontrol penuh atas mereka ini. Karena di sini terlihat Sentomaru dalam keadaan pingsan atau entah dia sudah mati lah. Di sini pun Sushi dan Kaku sudah membuka topeng mereka. Mungkin satu pertanyaan yang sangat aneh, kenapa ya Luffy dia nggak ikut bawa Sentomaru ke atas, padahal dia lagi santai juga loh, tinggal bawa Sentomaru, kayak bukan Luffy nih, dia ninggalin seorang yang dia tahu dalam keadaan sekarat. Ya, atau mungkin logika yang paling masuk adalah roketnya udah nggak cukup untuk ngebawa Sentomaru. Ya, lagi-lagi kita masih belum tahu lah alasannya kenapa. Dan akhirnya di sini kita diperlihatkan juga untuk Uncle Kizaru, dia menerima berita kalau Vegapunk dan Mugiwara sudah beraliansi dan mereka siap menunggunya di luar pulau untuk rute pengkaburan. Bahkan request kapal perang sebanyak-banyaknya, yang wow, kelas admiral berarti bebas ya kalau dia ini mau perang melawan seorang Yonko, atau sekalipun udah nggak perlu lapor kemana-mana lagi. Yang berarti dari sini kita dapat kesimpulan seluruh Eggheads sudah tidak bisa kemana-mana, dan yang aman hanyalah bagian lab atas saja, tapi tidak bisa kemana-mana juga karena sudah terkepung. Nah, kita masuk ke bagian analisis seperti biasa. Buat kalian yang butuh review bisa skip bagian ini ya. Kita akan bahas dulu dari kemampuan Luffy di mode Gear 5-nya. Awalnya saya bingung dengan dia nyerang musuh dan buat tubuh musuh menjadi karet seperti ketika melawan Kaido dahulu. Kayak efeknya buat apa nih ketika tubuh menjadi karet? Bukankah dampak atau momentumnya akan lebih berkurang? Ya, karena sebelumnya kita melihat hal itu kepada Kaido sih, tapi di sini semakin clear ya. Kalau dia ngubah musuhnya menjadi karet, maka daya tahan asli dari tubuhnya sepertinya akan ternetralisasi juga, dan dampak yang diterima menjadi berlipat ganda. So, bukankah Gomu-Gomu Rocket Luffy ini hanyalah tonjokan biasa, dia tapi bisa membuat Lucci seorang Zoan sudah awakening sampai seperti itu. Tapi dari cara Luffy bisa mengubah sekitar menjadi karet, dan bahkan tubuh musuh ini benar-benar bakal jadi permainan imajinasi yang luar biasa sih dari Oda Sensei. Dia bakal lebih bebas mengeksplor kemampuannya karena karetnya sekarang bukan hanya tubuhnya saja, tetapi sekitarnya juga berubah menjadi karet. Dari kemampuan imajinasi
kombinasi akan semakin keluar. Lalu untuk buah iblis buatan, ada beberapa yang menjadi concern saya nih. Pertama adalah Zoan. Di sini Vegapunk bilang cukup mudah memfabrikasi pembentukan buah iblis baru untuk Zoan dan mengambil contohnya yaitu adalah Smile milik Caesar Clone. Sepertinya memang itu ya satu-satunya cara untuk membuat buah iblis Zoan buatan. Hanya saja konsep yang digunakan oleh Caesar dia dibuat tidak terlalu sempurna karena mereka ini butuh cepat dan banyak juga, alias quantity lah lebih penting dibandingkan quality, yang bukankah pasangan bisnisnya adalah seorang Yonko Kaido. Jadi masuk akal lah, bodo amat mau hasilnya jelek, gifters yang penting bisa buat banyak. Jadi sejujurnya menurut saya dari sisi bisnis ini sangat make sense sekali, karena jika permintaan customernya adalah buat kualitas, maka mungkin kuantitinya akan sangat berkurang dan butuh waktu lebih lama, tepat seperti kata-kata dari Dr. Vegapunk. Jadi cukup clear ya untuk bagian Zoan. Untuk Mythical pun udah dijelasin lah tadi, dia membutuhkan resource yang sangat banyak dan sulit juga untuk menciptakan Mythical Zoan yang baru. Dan untuk Logia, menurut saya ini masih unik. Dia bilang susah sekali untuk menciptakan Logia, yang sejujurnya sangat-sangat masuk akal sekali, karena Logia ini dapat kita bilang mereka menciptakan alam itu sendiri, yang notabene bukankah sangat mustahil. Kalau gitu apakah laser Kizaru yang ada di pasivitas sebelumnya itu bukan benar-benar dari Kizaru, melainkan murni beam biasa saja seperti yang Franky bisa buat. Dan untuk Paramecia, ternyata ini yang paling mudah. Dia tinggal mengambil sampel DNA usernya dan boom, dari darahnya kita bisa ciptakan kemampuan tersebut. Yang sejujurnya ini hal yang gila banget sih. Apa mungkin bisa ditransfer ke manusia biasa yang hidup dan normal, alias bukan cloningan lah. Karena jika iya, Franky mungkin dia mengambil sampel Paramecia dan ditransfer ke Zoro, Sanji, maka seharusnya itu valid juga kan? Ya mungkin kalau dari sisi medis, sulitnya adalah menemukan darah yang cocok dan bisa ditransplantasikan. Seperti yang kita tahu, kita tidak bisa asal memberi darah karena jika darah malah menggumpal dan kematianlah akibatnya. Jadi rasanya sampel darah yang disebut GB atau green blood tersebut harus benar-benar detail sangat mendalam. Jadi ya nggak bisa dibilang mudah juga sih untuk pentransferan, tapi mungkin untuk mengambil sampelnya jauh lebih gampang. Tapi di sini dia bilang dari Impel Down juga, yang bukankah user Paramecia di Impel Down pasti bakal buat mereka punya sampel Paramecia yang tidak terbatas. Dimana beberapa yang kita tahu saja sudah sangat luar biasa seperti Ivankov, Dustbones, Doflamingo, dan seluruh Paramecia dari keluarga Doflamingo pun sangat gila. Dan apalagi masih ada ranking 1-6 di Impel Down sana yang wah ini bakal gila parah. Kira-kira buah iblis apa ya yang ada di tubuh S-Hawk dari Mihawk juga? Karena untuk non buah iblis aslinya diberikan buah iblis Paramecia tambahan seperti Jinbei, Sui no Mi. Untuk Mihawk apa ya kira-kira, apakah diberi buah iblis pedang dari Dustbones yang aduh ini sebenarnya banyak sekali kombinasi yang bisa terjadi. Dan untuk cover story dari siluet dan segalanya, wanita ini sepertinya hampir pasti adalah Stussy ya. Mulai dari dia yang tahu banget tentang Egghead lah, dia pula kenal dengan Duveld yang sepertinya sudah lama kenal. Karena di flashback match pun yang menjadi donaturnya adalah Duveld, jadi jelaslah mereka ini saling berhubungan. Tapi satu yang buat saya penasaran adalah Oda emang sering kasih hal-hal yang misterius kayak gini, yang jika itu adalah Stussy, bukankah terlalu mudah dan cepat juga? Di manga lalu diberi clue hubungan Stussy dengan Egghead dan sebagainya, tapi hanya setelah beberapa chapter, boom, ternyata dia adalah anggota match juga. Rasanya sangat simpel dan bukan Oda sekali sih, tapi di satu sisi, jika itu emang Stussy, kenapa Oda masih harus menutup sosoknya? Seakan-akan wanita tersebut kemungkinan adalah wanita yang lain, yang bahkan sampai banyak sekali yang berteori jika itu emaknya Luffy, yang menarik sekali. Ya dibanding ini saya lebih tertarik ke ilmuwan yang lain sih, bener-bener udah kayak gangster banget lah. Jangan-jangan alasan Queen membenci Judge juga karena perkataan Placers ini nakama kalian, aduh jadi kisah telenovela. Dan kita masuk ke sesi pendapat. Sejujurnya ini chapter yang sangat-sangat menarik sekali. Lebih ke extend dari chapter lalu saja ya, pemanis di duel Luffy versus Lucci. Tapi intinya penjelasan tentang buah iblis dan para turunannya. Ya sampai ke Seraphim juga lah sebagai the strongest human.
yang ditutup dengan hal nanggung. Jadi akan saya beri nilai untuk chapter ini 8,5 dari skala 10. Dimana untuk chapter depan bakal sangat sulit sih bagi mereka agar bisa kabur karena seluruh daerah sudah dikepung oleh bagian dari CP0 dan di luar pun banyak kapal dan admiral yang sudah menunggu. Entah nih, saya merasa kehilangan Kuma di beberapa chapter lalu akan menjadi pelengkap dari mini arc ini. Sentomaru, Kuma, dan Kizaru. Dan mungkinkah lagi-lagi Kuma akan memindahkan mereka ke tempat yang aman dan mungkin itu adalah Elbaf. Menarik sekali. Yang kira-kira berapa nih nilai chapter ini menurut kalian? Kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan untuk chapter 1071 harusnya rilis resmi tanggal 7 Januari nanti, alias kita akan libur seminggu. Tapi seperti biasa di akhir tahun kita akan mendapatkan 2 bocoran yang sangat cepat. Jadi biasanya di Senin besok atau bahkan mungkin jika lebih cepat di Sabtu nanti kita bakal dapat spoiler untuk chapter baru. Bukankah cepat banget? Di akhir tahun emang biasa kayak gitu sih, jadi udah sangat wajar. Oke, jadi itulah review chapter dari channel Filnomi. Kalau kalian merasa terhibur dan mendapatkan informasi menarik dari saya, kalian bisa bantu support dengan klik super thanks di bawah video ini ya. Jangan lupa cabut, ada desain spesial nih, edisi Nataru alias Natal dan Tahun Baru. Ya benar, desain ini didedikasikan untuk mantan admiral kita, Aokiji Aka Kuzan. Dan di edisi spesial, kalian akan mendapatkan satu kaos oversize Kuzan. Ingat, oversize loh, model yang sedang kece parah untuk tingkatin status wibu kalian. Dimana kalian juga bakal mendapatkan stiker Luffy yang bisa ditempel dimanapun kalian mau, seperti laptop, HP, helm, pokoknya yang keren-keren inilah. Yang bahkan ada stiker DNM plus bookmark buku juga. Untuk harga normal semuanya ada di 230.000, tapi edisi spesial Nataru ini hanya 156.000 saja. Dimana yang spesial dengan Sencho kita alias Gomu. Nah, buat kalian yang pingin pemesanan bisa COD dan banyak gratis ongkir juga loh. Kalian bisa menggunakan Tokopedia, Shopee, atau WhatsApp. Bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Yuk tingkatkan status wibumu bersama DNA Merchandise. Nah, jadi untuk video kali ini kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.